Kasus ini bukanlah kasus tunggal mengerikan. Sederet kasus serupa sangat banyak dijumpai, tapi tak ada satupun yang bisa diungkap. Bahkan hingga saat ini, apa yang menyebabkan kematian misterius ini masih diperdebatkan. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Saya Boni, yuk kita mulai. Pada awal abad ke-20-an, demam emas melanda Amerika dan Eropa hanya bermodalkan cerita tentang bongkahan emas yang tersembunyi di suatu tempat. Banyak petualang rela mempertaruhkan nyawa mereka melakukan perburuan dengan menjelajahi tempat-tempat terpencil dan berbahaya. Nah, jika di Indonesia ini termasuk Freeport yang juga mulanya berawal dari ekspedisi jelajah oleh bangsa barat. Sebagian pulang dengan emas sungguhan, bukan mas-masan apalagi mas bro ya, tapi banyak juga yang tak diketahui nasibnya. Terutama mereka yang nekat pergi ke lembah Nahani. Di sini nih, banyak kasus para penjelajah hilang, sisanya ditemukan tewas tanpa kepala, bahkan hanya kerangka saja. Sampai saat ini kasus ini belum bisa dipecahkan. Taman Nasional Nahani adalah bagian dari wilayah Gunung Mackenzie yang terletak di wilayah Dehcho, di wilayah barat Laut Kanada, sekitar 500 km ke barat Yellowknife. Taman seluas 11.000 mil persegi ini merupakan situs warisan dunia UNESCO sejak 1978. Dikelilingi oleh puncak pegunungan yang ditutupi es, ngarai yang dalam, sungai, gua, air terjun, hingga hutan yang masih sangat asri. Pokoknya indah banget deh tempat ini bagi yang masih sehat tentunya. Di sepanjang jalur sungai, ada area mata air panas, terdapat tempat-tempat yang memiliki udara hangat yang tidak pernah membeku dan penuh dengan tanaman khas seperti pakis, ceri liar, dan mawar, yang membentuk oasis hijau yang dikelilingi salju yang indah. Nama Nahani sendiri diberikan oleh penduduk asli Dene yang telah mendiami wilayah tersebut selama ribuan tahun. Orang-orang Dene merupakan suku pertama yang mendiami wilayah utara boreal dan Arktik Kanada. Kata Nahani sendiri memiliki arti orang-orang di sana yang mengacu pada orang suku pegunungan yang dikenal dengan nama Naha. Menurut cerita masyarakat, suku ini konon menggunakan topeng dan baju zirah menakutkan dan secara brutal memburu kepala korbannya. Prajurit suku Naha digambarkan memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan pria normal pada umumnya dan menggunakan senjata yang belum terkonfirmasi bentukannya. Suku Naha sendiri telah menjadi salah satu misteri yang menakutkan di wilayah tersebut karena suku ini konon katanya tiba-tiba menghilang secara misterius. Tidak diketahui apa yang terjadi pada mereka. Suku ini menghilang begitu saja tanpa jejak hingga saat ini. Selain dari kisah suku Naha, ada pula cerita lain. Meskipun Nahani sangat indah, tapi banyak suku takut untuk menetap di wilayah tersebut karena mereka percaya tempat itu angker dan dipenuhi oleh hantu dan roh jahat, dan tak layak ditempati oleh manusia. Penduduk asli Dene juga menceritakan tentang adanya makhluk-makhluk misterius berbulu dengan tubuh bak raksasa yang menakutkan tinggal di gua-gua di dinding ngarai. Menurut desas-desus, mereka tidak segan membunuh dan memakan siapa saja yang masuk ke wilayah mereka. Ada nih dua kakak beradik yang tak disebutkan nama, dan asal-usulnya mencoba mengadu nasib ke wilayah tersebut. Sebelum memasuki area itu, mereka tinggal di semacam hotel yang ada kafenya gitu, dan mengutarakan niatnya untuk mencari bongkahan emas di Nahani. Mereka membawa perlengkapan yang cukup, mulai dari makanan, obat, dan bahkan senjata. Namun 3 tahun kemudian kerangkanya ditemukan di lembah tersebut, di dekat sungai dan tanpa kepala juga. Ketika pedagang Eropa pertama kali datang ke lembah pada abad ke-18, mereka terkesan dengan keindahan lembah ini. Dengan cepat kabar tentang hutan belantara ini menyebar ke penjuru Eropa. Semakin lama, semakin banyak orang Eropa menemukan rute menuju ke lembah, membawa cerita tentang adanya bongkahan emas yang banyak di sana. Pada masa itu hingga saat ini, jika penduduk mendengar bongkahan emas, mesti langsung antusias lah, mahal soalnya. Kemudian datanglah para orang-orang yang ingin menemukan emas di lembah sungai Nahani Selatan, atau mencoba melewatinya dalam perjalanan mereka ke ladang emas Yukon selama demam emas Klondike berlangsung. Meskipun lembah Nahani hanya menghasilkan sedikit emas asli, namun legenda penuh tambahan dengan cepat terbentuk. Beberapa kisah menceritakan tentang penambang yang melihat bongkahan emas sebesar buah anggur yang disebut masih tersembunyi
Walau ini tak masuk akal sih, gimana ceritanya bisa melihat emas yang masih tersembunyi? Namun kisah-kisah tersebut memicu para penambang dengan segera berangkat ke daerah terpencil tersebut untuk segera menemukannya, tanpa berpikir secara logis. Tergiur oleh laporan adanya emas, dua bersaudara Frank dan Willie McLeod melakukan perjalanan dari Edmonton, Alberta ke Pegunungan Nahanni pada tahun 1904. Bepergian dengan peralatan seadanya, mereka menempuh ratusan kilometer dengan kereta api, perahu, dan berjalan kaki selama musim dingin yang mematikan sampai mereka mencapai Gold Creek. Tapi beneran nih, mereka meraih sukses besar pada tahun itu dan kembali di Fort Liard dengan emas di tangan. Namun mereka rupanya tidak puas. Dua bersaudara itu kembali melakukan ekspedisi kedua ke sekitar lembah Nahanni pada tahun 1905. Namun keduanya tidak pernah kembali. Tidak ada yang mendengar kabar dari dua bersaudara McLeod itu sampai akhirnya saudara mereka, Charlie McLeod, memimpin pencarian ke sana pada tahun 1908. Di sana ia menemukan kerangka keduanya di tepi sungai. Kepala mereka telah menghilang dan kepala itu tidak pernah ditemukan. Sejak itu, lembah ini dikenal sebagai lembah orang mati atau lembah manusia tanpa kepala. Dan pada tahun 1917 atau 9 tahun setelah dua bersaudara McLeod ditemukan, Martin Jorgensen berangkat ke lembah Nahanni untuk mencari emas. Segera setelah Jorgensen mengirimkan surat yang mengklaim bahwa dia telah mendapatkan emas, kabinnya secara misterius terbakar habis. Sisa-sisa tubuhnya ditemukan di antara abu. Sama seperti dua bersaudara McLeod, tubuh Jorgensen ditemukan dengan kepala menghilang. Lanjut ke musim dingin 1922. Tubuh seorang veteran Perang Dunia Pertama bernama John O'Brien ditemukan di lereng gunung tidak jauh dari lembah, membungkuk di atas tumpukan sisa rumput kering dengan korek api di tangannya, seolah-olah dia telah mati beku saat mencoba menyalakan api. Dan pada tahun 1945, Ernest Savard, seorang penambang asal Ontario, mengalami nasib yang sama persis dengan McLeod bersaudara. Jasadnya ditemukan tanpa kepala di kantong tidurnya. Selain orang-orang yang ditemukan tewas dengan kepala terpenggal, banyak yang lainnya hilang begitu saja tanpa jejak, seperti Bill Epler dan Joe Mulholland. Diperkirakan bahwa sekitar 44 orang telah hilang secara misterius. Banyak laporan lain dari Royal Canadian Mounted Police mengonfirmasi kematian serupa, dan banyak yang menghilang begitu saja tanpa jejak setelah menginjakkan kaki di sana. Ada dua kerangka misterius yang tidak diketahui siapa pemiliknya sempat ditemukan di area itu, tentunya tanpa kepala. Selain itu ada juga cerita yang tak kalah terkenal, yaitu penampakan Nukluk, Man of the Bush. Makhluk hominid kriptozoologi ini pernah dilaporkan terlihat antara April sampai Juni 1964 oleh John Baptist, beberapa pria, dan seorang anak laki-laki bernama Jerry. Beberapa orang suku Dene dari Fort Liard yang sedang menjebak hewan di sungai dilaporkan juga menemukan makhluk itu pada April 1964. Makhluk tersebut digambarkan sebagai makhluk mirip Bigfoot dengan tinggi 5 kaki, dengan jenggot hitam yang menyeramkan. Lalu pada Juni di tahun yang sama di dekat Fort Simpson sekitar jam 9 malam, makhluk ini kembali dilaporkan terlihat. Ia juga memiliki janggut hitam panjang sampai ke pinggang, namun kali ini mengenakan sepatu bot kulit rusa, cawat kulit rusa, dan memegang tongkat batu di tangannya. Makhluk-makhluk tersebut telah dilaporkan terlihat selama ratusan tahun dan dikatakan memiliki suara siulan yang aneh. Nunluk dilaporkan terlihat di wilayah barat laut ke Yukon hingga semenanjung Kenai di Alaska. Walau sebenarnya sampai saat ini belum terkonfirmasi adanya makhluk itu di sana atau bahkan di bumi ini, tapi tetap masyarakat masih mempercayai adanya makhluk mengerikan di sana. Lalu siapa sebenarnya yang telah memenggal kepala di lembah Nahanni? Korban pemenggalan kepala bukan hanya satu atau dua orang saja, tapi ada banyak kasus dan kasus orang hilang lebih banyak lagi. Suku Naha, seperti yang diceritakan oleh orang-orang Dene, memang terkenal memiliki perilaku seperti itu kepada manusia lainnya. Bahkan dikisahkan akan memburu orang yang masuk ke wilayah mereka.
Tapi orang-orang suku ini ternyata juga menghilang begitu saja. Entah mereka telah pindah ke tempat lain, penduduknya meninggal karena suatu penyakit atau populasi mereka merosot tajam, atau mungkin karena terjadinya perang antar suku. Lalu makhluk kriptid. Apakah Bigfoot menyerang manusia sampai bisa memenggal kepala? Beberapa makhluk kriptid yang dilaporkan bahkan sulit sekali mendapatkan jejak dan bukti keberadaannya. Lalu makhluk Amphisyonidae yang berupa hibrida beruang anjing. Jika memang makhluk ini yang menyerang dan membunuh, seharusnya jasad para korban tercabik-cabik, atau paling tidak pada pakaian mereka terlihat bekas pergumulan dengan hewan ini. Kebayang nggak? Kira-kira apa yang memenggal kepala para penambang emas itu? Barangkali ini yang lebih masuk akal? Sedikit banyak ada unsur persaingan antara para penambang emas di sini. Kebanyakan orang akan khilaf kalau berurusan dengan benda berkilauan berharga seperti emas. Singkat cerita, orang-orang yang mendapatkan emas, seperti Jorgensen yang mengaku telah menemukan emas, ditemukan tewas dan jasad mereka sebagian hilang. Sementara yang lainnya terpenggal kepalanya, barangkali dengan tujuan menakuti para penambang lain yang mencoba mencari emas di sana. Kemungkinan lainnya yang cukup kuat yaitu adanya suku yang berperang atau sekedar suka memburu manusia. Kejadian yang sebenarnya jauh lebih banyak dari yang diceritakan, tapi tak satu pun penyebab valid yang dapat diketahui. Kalau menurut saya pribadi nih, urusan penggal-memenggal hanya manusia yang bisa melakukannya, ya karena belum ada makhluk lainnya yang terkonfirmasi bisa melakukan hal ini. Sejak semakin menyebarnya cerita dan bukti ditemukannya jenazah non-kepala di sana, para penambang emas banyak yang tidak berani mencoba melakukan penambangan di sana, mereka lebih memilih mencari lahan lainnya. Sampai saat ini, kasus ini belum terpecahkan secara valid walau teori dan konspirasi telah muncul banyak, tapi itu semua hanyalah duga-menduga yang tak bisa kita terima begitu saja tentunya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kasus ini, jangan percaya pada kabar kekayaan. Kalau memang ada kekayaan itu, mereka tidak akan menceritakannya padamu, fix diambil sendiri. Jika kalian suka ke pembahasan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang sekiranya suka pada kisah nyata mengerikan berdasarkan kisah nyata yang solid. Saya Boni, sampai jumpa besok sore.